Halo Sobat Grihatra, kembali lagi sama aku Daniel Dermawan sebagai host podcast kalian di BEM Faperta Unri. Oke, jadi di kesempatan kali ini nih BEM Faperta Unri berkesempatan untuk mengundang salah satu pembicara yang cukup fenomenal kalau bisa dibilang gitu kan. Cukup fenomenal karena sepak terjangnya itu mulai dari mantan gubernur dari BEM Faperta Unri, kemudian sekarang sepak terjangnya udah ke nasional nih, menjadi presiden nasional pertama dari BEM seluruh Indonesia Faperta. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi ya, aku sebagai host akan memandu podcast kita. Dan boleh dong kita perkenalan dulu kepada pembicara kita pada siang hari ini, kepada Bang siapa? Oke, kenalin teman-teman, nama aku Harekan Har, dari jurusan Agroteknologi angkatan 2020 semester akhir begitu. Oke, jadi pembicara kita bernama Bang Harik Anhar, semester akhir nih katanya, ngakunya semester akhir sih, tapi sebenarnya masih sama-sama juga kita, sama-sama semester akhir. Oke, jadi topik kali ini sebenarnya menarik nih Bang untuk kita bahas. Kita bahas apa nih kali ini? Nah, kira-kira kita bahas itu ya mungkin sedikit isu sensitif bisa dibilang gitu Bang, mengenai fee assistant. Tapi sebelum itu boleh dong memperkenalan dulu dong Bang, kayak background Abang selama kuliah itu kayak gimana sih Bang? Sambil minum boleh kan? Boleh, enjoy aja sih Bang kita. Kalau background mungkin aku bisa katakan secara pribadi memang aku tuh orang akademis yang terjebak di organisasi gitu. Jadi memang 2021 semester 3 itu udah jadi asisten. Kalau lomba ya sering ikut lomba sering juga. Ikut lomba ya. Cuma 2021 tuh asisten, 2022 asisten, 2023 karena jadi gubernur waktu itu memutuskan untuk udahan Nasdos gitu. Karena memang susah waktu 2022 juga susah itu kayak bagi waktunya. Terus kadang saking sibuknya kadang aku skip gitu kan karena nggak bisa bagi waktu minggu depan ya. Iya, gitu. Kerasa banget. Gabungin aja minggu depan gitu. Minggu ini kita libur gitu. Sering kayak gitu. Ya gitulah namanya. Diajak kan di organisasi ya ikut gitu sih. Ikut ya. Jadi mungkin kalau Bang Harik bilang sebenarnya terjebak dalam organisasi, tapi kalau aku bilang itu memang udah alamiahnya gitu Bang Harik itu terjebak ya. Karena bisa kita lihat sepak terjang Bang Harik itu pun juga di organisasi bagus-bagus banget gitu. Pernah di KPRF, kalau kawan-kawan tahu komunitas penalaran riset Faperta, kemudian pernah masih ada nggak? Masih ada. Segera nanti ini launching lagi nih Bang. Tunggu ya waktu launchingnya. Tapi itu di podcast episode yang berbeda nanti ya. Semoga lah ya. Ada kita bahas-bahas di sini kan sama teman-teman juga. Insya Allah. Kemudian ada di BEM Faperta juga dan sekarang pernah menjabat juga nih, hampir menjabat di BEM Unri. Dan tapi sekarang enggak. Sekarang udah di BEM SI Fapertanya. Ya model kayak gitu. BEM seluruh Indonesia. Okay. Sama-sama Presma sih. Sama-sama Presma juga. Bedanya fokus sama pertanian. Fokusan. Jadi mewadahi seluruh pertanian. Nah, dari background Bang Harik nih kayak udah oke nih kan, kayak dengan setting asisten labor atau asdos itu lingkungannya berarti udah paham lah ya kan Bang. Nah, sepertinya kayaknya kita udah bisa masuk nih mengenai isunya nih Bang, karena kan lagi hangat-hangatnya gue juga sebenarnya gitu kan. Kita mengalami hal yang sama terkait fee assistant ini. Nah, yang baru-baru ini hangat-hangat banget nih, itu dari agroteknologi dan teknologi pertanian sedang memperjuangkan mengenai fee assistant mereka, yang mana di kondisi ini mereka itu udah ngasdos di semester genap sebelumnya, tapi semester genap, tapi fee-nya itu belum cair-cair. Bahkan sudah masuk ke 3 bulan. Bahkan udah masuk semester ganjil tuh pun mereka baru merasakannya di semester ganjil gitu Bang. Jadi kayak berasanya tuh kayak lama banget cairnya gitu. Nah, itu sih Bang kira-kira poin yang mau kita bahas mengenai fee assistant gitu Bang. Kira-kira apa sih sebenarnya fee assistant itu kayak problematikanya, tapi kita harus kenal dulu sih kayak fee assistant ini sebenarnya bentuknya kayak gimana, atau sistemnya dari bironya sendiri itu kayak gimana sih menentukan fee assistantnya, dan kenapa sih kok bisa problematik kalau dari sisi pengamat gitu Bang. Iya, sebagai orang yang mengamati sebenarnya beberapa hal itu kita analisis dari apa yang kita temui ya. Jadi memang ada perubahan. Terlebih dahulu tuh ada perubahan
terhadap sistem keuangan. Kalau dulu sistem keuangan kita itu desentralisasi. Fakultas punya duit, jurusan punya duit. Iya Unri punya duit sendiri. Nah, kalau sekarang dari tahunnya WR2 yang baru atau 2021 kalau nggak salah, itu sudah fokus sama sistem satu, artinya satu pintu, satu Unri gitu ya. Iya, menjadi sentralisasi. Tujuannya sebenarnya bagus, yaitu efisiensi dan juga untuk meminimalisir adanya korupsi gitu. Karena memang ketika sistemnya sentral, itu artinya kalau terjadi kebocoran, maka kebocoran bisa dibaca dari atas gitu. Itu memang sistem keuangan yang boleh saja dipakai karena memang dengan sistem itu biasanya nanti keuangannya bisa untuk dikelola secara masif, secara universitas. Kekurangannya tentu ketika itu dirasa efisien karena satu pintu, tapi administratornya masih buruk, ya sama aja gitu. Artinya kekurangannya juga di SDM gitu. Karena itu lambat banget di semua fakultas pasca dari pemberlakuan aturan satu pintu ini, semuanya menjadi lambat, tidak efisien justru. Yang katanya lebih efisien begitu kan. Itu dulu sih jadi pembuka ya, artinya dari sistem keuangan ada yang berubah nih. Nah, terus fee asisten ini apa sih? Fee asisten ini sebenarnya kalau dalam sistem Unri ada namanya remunerasi ataupun pemberian gaji atau insentif gitu kan. Itu setahu aku ya, karena memang tidak terlalu dijelasin terlalu gamblang apa sih remunerasi gitu kan. Tadi sempat baca-baca juga terkait dan remunerasi. Ternyata di aturan remunerasinya Unri bisa dibilang itu untuk asisten praktikum itu tidak gamblang, tidak jelas gitu kan. Dan kalau yang saya baca juga dalam itu apa sih namanya Permenkeu atau ya di Permenkeu. Sebenarnya kalau jadi begini, kalau kita nanya langsung ke bendahara umum fakultas, selalu jawabannya adalah fee asisten ataupun gaji asisten itu berdasarkan Permenkeu. Nah, Permenkeu itu dari 2023 sampai 2024 untuk bagian asisten praktikum itu ada di poin 11.3. Kalau kita lihat itu ada di bagian di bagian honorarium asisten praktikum di lapangan, yang dimana itu sebanyak 75.000. Nah, kalau di sini fasilitator atau tutor pembimbing praktikum non beban kerja dosen. Jadi ini memang bukan dosen atau dari luar. Itu sebanyak per orang sebanyak per jam itu per jam atau hadir sebanyak 75.000. 75.000 ya, Bang. Nah, ya, sangat berbeda dengan di Fakultas Pertanian. Dan baru tadi malam aku diskusi gitu kan. Ternyata kan aku 2021 itu asisten kan? Iya, betul. Fee-nya itu 188. Ya, iya sama. Tiba-tiba tahun ini jadi 200. Aneh karena 2021 2022 itu fee asistennya dibilang ya kenapa 188 karena kena potong. Kena potong pajak 10%. 12 ya? 10% kalau hitungannya. 10% gitu kan. Nah, tapi kenapa tahun ini tidak ada potongan? Itu kan jadi pertanyaan tersendiri juga ya. Pertanyaan sendiri, walaupun dia cuma 12.000 gitu kan, itu bisa dibilang ya kemana gitu? Artinya kan kok beda? Sekecil apapun potongannya tetap harus dipertanyakan karena kan ini ibaratnya duit gitu loh. Iya, karena dia itu gaji tapi kenapa kena pajak gitu. Biasanya gaji itu bersih. Iya, gaji bersih. Kenapa kena pajak gitu kan, dari 200 itu menjadi 188. Nah, mungkin sebelum ke sana kita harus sedikit bahas seberapa berat sih menjadi asisten praktikum di Faperta gitu kan. Nah, iya, betul. Bagi gue pribadi sih di jurusan gue, aku langsung aja gamblang sekalian mengkritik jurusan ya. Jadi di jurusan gue, mungkin Daniel bisa ngasih pandangan juga di jurusan Daniel. Jadi di jurusanku pribadi itu tidak ada seleksi terhadap salon asisten maupun asisten praktikum. Jadi mohon maaf bisa kau katakan kualitas asisten praktikum di jurusan agroteknologi itu kayak tebak-tebakan. Oh iya, nggak random aja. Ada yang bagus banget, ada yang ngikut-ngikut sama yang udah ada gitu kan. Ada yang bahkan nggak ada isi kepalanya bisa kita katakan. Gitu kan. Cuman membimbing aja. Iya, sekedar membimbing. Sekedar membimbing. Karena memang tebak-tebakan. Kecuali kayak di THP setauku ada seleksinya. Setidaknya kalau ada seleksi berarti dia harus mempersiapkan dulu untuk jadi asisten praktikum gitu kan. Betul. Tapi yang kita temui di Agrotek itu tidak ada itu. Maka berdasarkan rumus pekerjaan biasanya kalau tidak ada kompetensinya maka gaji rendah
it's okay. Masih oke gitu kan. Iya, karena orangnya tidak berjuang untuk mendapatkan posisi pekerjaan itu gitu. Sama kayak guru. Jumlah guru kita kan banyak. Karena jumlah guru banyak dan semua orang bisa jadi guru, maka gajinya rendah banget. Guru honorer tuh gajinya rendah. Makanya hasil praktikum ini kita kan berharap bukan gaji aja sebenarnya, tapi kualitasnya juga dengan diharapkan. Dinaikin anggarannya, maka harus ada harus ada ambang batas untuk jadi asisten. Itu sih yang menurutku lebih harus didorong di jurusan agro teknologi dan di jurusan lain mungkin juga gitu. Nggak perlu ada standarnya gitu ya Bang untuk menjadi asisten labor. Di teknologi pertanian gimana? Nah kalau di teknologi pertanian sendiri betul ya kata Bang Harik itu kami ada seleksinya terlebih dahulu dan itu tuh seleksinya itu oleh dosen pengampu mata kuliahnya yang bakal menseleksi karena itu boleh daftar kan? Benda boleh daftar. Pertamanya dibuka dulu kan pendaftarannya, kemudian dari mata kuliah yang banyak peminatnya bakal diseleksi. Tapi kalau untuk yang sepi peminatnya itu biasanya antara pilihan dari dari dosennya sendiri yang memilih merekomendasikan kayak tanya ke mahasiswanya, kamu mau nggak jadi asisten dosen gitu kan? Sekiranya mau, ayo gitu, kayak gitu sistemnya. Tapi yang paling sering kita lalui di teknologi pertanian itu ya melalui seleksi gitu, seleksi ketat. Misalnya kayak ambil contoh salah satu rame praktikum itu dan rame. Biasanya ramenya itu antara karena kawannya daftar juga atau karena memang dia tuh kualifikasi. Bisa dilihat dari IP-nya nih, IP atau mata kuliah yang mau ditujunya. Biasanya bentuk-bentuk seleksinya itu kayak gitu Bang Harik. Ditengok dari nilai mata kuliahnya ketika dia sama dosen tersebut, kemudian dari sepak terjang IP-nya, IP atau IPK. Dari situ sih seleksinya biasanya. Dan syukurnya jadi asisten terus ya? Iya, sampai sekarang lagi jadi asisten. Meskipun ya sedikit sibuk lah, masih juga jadi praktikan juga. Oh, masih praktikum? Masih praktikum juga. Gitu sih Bang kalau di teknologi pertanian. Nah, itu sebenarnya beberapa hal sih kayak menjadikan gambaran mengenai gimana sih praktikum dan menjadi asdos di Faperta ini sih Bang. Iya. Karena memang kan kita butuh kualitas ya. Menurutku gaji rendah itu akan berimplikasi dengan dengan kualitas lah. Karena kalau gaji rendah maka tentu kompetensinya rendah. Ketika yang dibutuhkan kompetensinya memang, karena kalau baca-baca juga dari yang dikeluarkan oleh rektor sebentar. Jadi Bu Rektor itu mengeluarkan aturan remunerasi kan. Iya, tapi remunerasi itu kayak nggak jelas banget, nggak dijelasin secara gamblang tentang asisten dosen atau pembantunya seperti itu. Jadi kan poin sebenarnya terkait asisten praktikum ataupun asisten dosen. Oke, asisten dosen itu kan sebenarnya bahasa lain untuk pembantu dosen sebenarnya, bukan betul asisten praktikum. Tapi kita bisa ngambil bahwa ketika asisten praktikum berdasarkan aturan di POK remunerasi Undri 2023 itu dia masuk dalam SKS per pertemuan per kelas. Artinya terhitungnya satu SKS. Karena memang satu praktikum itu kan satu SKS. Satu SKS, betul. Nah, satu SKS ini dihitung juga bisa kita katakan adalah sepertiga kerja dari dosen per mata kuliah gitu kan. Ya bagian itu sih yang kelihatannya tidak terlalu di highlight banget, di highlight bahwa ini sepertiga dari pengajaran gitu. Dan bahkan di kampus yang saintek ya bisa kita katakan praktikum itu justru core utamanya. Iya. Seharusnya gitu kan Bang. Problem hari ini terjadi karena memang kebetulan 2023 Abang itu pernah advokasikan untuk penghapusan dan evaluasi terhadap buku diktat. Karena bagiku semua diktat praktikum yang sekarang itu sudah sangat terlampau ketinggalan zaman dan sudah nggak efisien aja. Terus setelah aku diskusi sama Bu WD1, Bu Santi, dari Bu Santi itu sampaikan kalau problem kita terkait diktat, dia waktu itu bahas diktat adalah diktat praktikum itu sendiri banyak yang dosen sudah mengabaikannya sehingga ketika ibu tuh minta tidak dikumpulkan bahkan. Tidak dikumpulkan untuk dievaluasi. Jadi mungkin sampai tahun ini diktat itu nggak dievaluasi, sudah entah berapa belas tahun kayak udah selama itu gitu kan. Tapi tetap berlanjut, tetap masih adanya diktat akibat nggak adanya evaluasi seperti itu kan Pak. Karena memang
rasanya udah diktatnya udah ketinggalan zaman gitu kan. Terus kalau kita ngomongin diktat itu kan beli kan. Nah, dibebankan oleh praktikan sendiri. Iya, dibebankan ke praktikan. Merasa aneh karena memang yang aneh di kampus kita adalah salah satunya. Jadi kan kampus sebesar itu tapi nggak punya printer sendiri. Iya, ibaratnya percetakan dari ini. Aneh aja. Kenapa harus mohon maaf gitu ke salah satu salah satu tempat printer di Fawerta gitu kan. Iya. Padahal itu sepenuhnya keperluan praktikum. Keperluan akademis yang sifatnya itu melekat di pelajaran gitu kan. Jadi rasanya kalau itu dilempar dan pasti dilemparkan ke pihak eksternal ataupun pihak swasta lah jatuhnya yang ada di kampus. Jadinya kayak pertama kan kita udah bayar. Kalau ini masalah di Fabrika kemarin sih. Jadi mereka itu setiap praktikum tuh disuruh beli buku 4 wajib. Itu aku kemarin diskusi kayak gitu kan. Sama dengan diktat ini, artinya padahal kita udah bayar UKT, tapi kenapa diktatnya harus bayar nambah lagi gitu kayak nggak dicakup dalam UKT yang kita bayarkan. Iya, padahal kita punya pasti punya printer gitu kan. Jadi harusnya memang problematika ini sebenarnya muncul karena memang tidak ada pihak yang difokuskan untuk ngurusin praktikum kita. Nggak tahu bahkan siapa yang ngurus gitu kan. Kayak dibebankan ke setiap jurusan. Padahal seharusnya core dari eksakta adalah praktikum yang bagus, yang berkualitas sehingga mahasiswa bisa paham gitu kan. Apa yang udah diajarkan di teori kemudian diaplikasikan di praktikum. Nah, itu jadi pemahaman lebih lagi gitu kan, Bang. Karena satu SKS ini kan menentukan nilai kita kan. Artinya sangat menentukan. Kalau dia nilainya kecil ya pasti B atau C itu nggak kemana itu. Kalau untuk praktikum kan. Jadi memang kalau kita mau meningkatkan kualitas dari mahasiswa eksakta adalah praktikumnya ataupun di labnya itu diperkuat dengan kualitas asisten yang bagus. Bahkan bagiku sih bayar aja kalau memang mahasiswa dirasa tidak berkompeten, udah asisten ahli aja ataupun cari mahasiswa S2 yang memang berkompeten. Karena bagiku sih kalau memang lingkaran setannya adalah gara-gara dianggap mahasiswa S1 tidak berkompeten, ya udah serahin ke mahasiswa S2. Bahkan lebih oke lagi mahasiswa semester S2 seperti itu. Iya, mahasiswa S2. Kalau memang dirasa itu tidak berkompeten gitu kan. Jangan justru sebaliknya gitu. Justru diarahin, oke, karena mahasiswa S1 kualitasnya B aja mungkin dianggapnya. Iya. Ya udah bayar aja murah gitu. Iya. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita karena mungkin kalau berdasarkan aturan juga itu seharusnya 75.000 per pertemuan di Departemen KU nomor 39 tahun 2024 yang terbaru ya. Itu 75.000. Nah, ini kan aturan yang ada di atas. Di atas. Biasanya hierarki aturan itu yang di bawah itu tidak boleh melanggar yang di atas. Iya. Gitu. Apalagi ini aturan yang sifatnya adalah vertikal. Aturan vertikal itu artinya aturan itu harus langsung dikerjakan karena memang kementerian itu langsung berhubungan sama kampus. Beda kampus sama peraturan presiden misalnya ataupun peraturan dari undang-undang. Kalau undang-undang itu kan horizontal. Iya, dia horizontal artinya nanti akan ada turun PP. Nah, ada turun Perda. Nah, kalau aturan dari Kementerian Keuangan ini dia langsung melingkupi kampus. Artinya bisa kita katakan ada yang miss dari sistem keuangan kita, yaitu tidak ada kejelasan terkait terkait remunerasi ataupun gaji ataupun insentif dari asisten praktikum gitu. Nah, itu sih. Kembali lagi nih Bang, dari penjelasan Abang nih muncul pertanyaan nih Bang, menurut Daniel. Jadi sebenarnya fee asisten itu hak dari asisten dosen atau kita yang meminta dulu nih baru diberikan? Ibaratnya sebagai seseorang yang udah berjerih payah mengusahakan sesuatu tapi kita tidak dibayar, tunggu diminta dulu, jatuhnya kan kayak kesannya kita yang memerlukan mereka sementara mereka yang memerlukan kita sebagai perpanjangan tangan gitu. Jadi jatuhnya sebenarnya fee asisten ini hak dari mahasiswa atau kita tunggu dulu minta gitu Bang, menurut Abang? Ya tentu ini hak dari mahasiswa sih. Hak dari seorang yang diberikan amanah gitu kan, diberikan kerja. Karena kan ada SK dari dekan kan, otomatis memang dekan sendiri memerintahkan dan memberikan amanah untuk melakukan pengajaran terkait program praktikum gitu sih. Jadi ketika kita di sini meminta hak, saya rasa
itu sangat wajar ya, karena dari dulu memang tidak ada perubahan. Mungkin perubahannya gara-gara kemarin didesak itu dinaikin ke 200 gitu. Karena kalau setahu Daniel 2021 2022 gimana? Sepengalaman itu Daniel, apa, iya, sepengalaman Daniel waktu tahun 2023 ngaslab itu memang dikasihnya 188 dan narasinya memang dipotong oleh pajak gitu. Tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada, memang betul-betul bulat 200.000 tanpa potong itu pajak. Itu gara-gara dipermasalahkan mungkin. Jadi kalau di kita itu biasanya banyak penyelewengan yang terjadi kayak kemarin sore aku sempat diskusi soal dosen yang mengajar mata kuliah umum di mahasiswa baru. Itu ngewajibin untuk beli buku. Jadi satu buku tuh 50.000 harganya. Dan itu buku dia sendiri. Nah itu praktik-praktik dosen itu sih. Iya, dan ketika kami tahu kan agak disentil, tiba-tiba dosennya berganti. Sebelum jadwal ganti. Jadwal gantinya UTS kayak kan. Iya. Jadi kemarin sempat mau diangkat, kebetulan itu anak agrotek ya kan. Jadi aku dapat infonya. Kebetulan juga ada diskusi sama anak pendidikan sejarah. Mereka bahkan disuruh beli 4 buku tuh. 4 buku dan itu tebal-tebal kayak tebal-tebal dan entah mereka baca atau enggak gitu kan. Tapi intinya ada praktek jual beli buku dan itu nggak boleh. Ada aturannya di PP nomor berapa tahun 2010 itu ada. Aku sempat baca juga. Daniel sempat ngeliat juga nih mengenai praktik jual beli buku dan itu kan betul-betul kayak predator buku banget. Dan itu juga berkaitan sih sama mungkin isu-isunya mirip-mirip juga sama fee assistant ini sih Bang. Dan ancamannya selalu nilai. Kalau nggak beli nilai. Tapi dosen kita ada juga yang kayak gitu Kak. Aku pernah semester 5 tuh beli buku sih. Semester 5 tuh. Metodologi ilmiah kan disuruh beli. Entah alasannya apa kenapa harus beli gitu kan. Nah iya sih Bang. Tapi ya balik lagi sih Bang ke poin kita tadi. Udah jelas nih ternyata mengenai fee assistant itu udah dijelasin turun langsung dari Kemenkeu, dari Kementerian Keuangan turun ke kampus, karena ibaratnya Kemendikbud Ristekdikti ini udah nggak ada sangkut pautnya lagi terkait fee assistant gitu ya Bang. Tapi langsung dari Kementerian Keuangan turun ke kampus dan kampus itu memberikan kebijakan. Biasanya kampus menghasilkan kebijakan yang tidak jelas. Ya bisa dirasakan sendiri sih Bang. Nggak ada kejelasan. Karena aku ada ngirim tuh dari Untidar ya. Ya. Untidar tuh jelas dia disebutkan di situ 300 per semester, kemudian 30.000 untuk per hadir. Karena dia itu sebenarnya kan kalau aku nggak salah ada insentif, ada remunerasi. Artinya ada di situ biaya transportasi, kemudian ada gaji tetapnya. Betul. Nah, permasalahan kita kalau di praktik asisten kita itu cuman ada gaji tapi tidak ada insentif. Karena kan dia itu butuh biaya transportasi dan lain sebagainya gitu kan. Ibaratnya biaya makan siangnya di situ juga termasuk seperti itu kan Bang. Kenapa ini harus diperjuangkan? Bagiku sih itu lagi karena kita kampus eksakta, maka praktikum ini menjadi suatu yang dominan. Walaupun dia sepertiga dari SKS gitu. Bahkan sebenarnya kalau di aturan, dan sayangnya rasaku pimpinan-pimpinan kita itu terbiasa untuk membiarkan penyelewengan. Kalau berdasarkan pernyataan dari WD1 Bu Santi, WD1 Faperta, beliau sampaikan seharusnya dosen itu masuk di ketika praktikum berjalan seperti itu. Tapi aku seumur-umur kuliah aku nggak pernah nemu satu pun dosen yang masuk. Artinya kan ada penyelewengan di sini. Itu salah satu poin gitu. Dan kalau dosen lepas tangan, otomatis tanggung jawab mahasiswanya harusnya lebih besar dong. Iya. Tanggung jawab yang besar seharusnya menghasilkan hak yang lebih besar lagi. Kita bisa menuntut lebih besar lagi, bukan hanya sekedar dari gaji aja seperti itu kan Bang. Jadi kalau sekedar saja ya udah hasil praktikumnya sekedar juga. Padahal itu dia core inti dari mata kuliah tersebut justru di praktikumnya, ketika dipraktikkan gitu. Walaupun kadang kalau melihat ya kondisi sekarang aja lah. Kemarin aku sempat meriksa soal kimia ya kan, dari mahasiswa yang dia praktikum di kimia gitu. Dan ya mohon maaf aku sampein kalau yang aku lihat tuh pelaksanaan praktikum itu gagal semuanya. Gak sesuai sama teori iya benar, kadang melewat gitu. Jadi kadang lewat banget. Buat ini kalau memang praktikumnya nggak sesuai dengan teori dan hasilnya itu kalau aku bilang terkontaminasi semua, gimana kita melakukan analisis? Karena
level kecerdasan itu kan dimulai dari pertama menghafal kemudian memahami, menganalisa, mengevaluasi, kemudian terakhir menciptakan, betul. Nah, hierarki. Oke, kita soal menghafal itu kan biasanya mahasiswa kita suka menghafal tuh. Iya, masih dasar banget. Nah, ketika kondisi sekarang itu kita untuk mengarah ke memahami kita sulit karena banget. Dalam teori dalam praktikum itu gagal. Bahkan ketika kita praktikum tuh aja itu kita masih hafalan ketika dimintai respon seperti itu. Iya, kita masih sekedar hafalan apa yang didiktat aja. Dan itulah yang setidaknya jadi evaluasi juga nih untuk meningkatkan. Gimana coba kita mau melewati tahap evaluasi aja gitu kayak ini waktu aku baca tuh kayak laporan praktikum kimianya itu bisa bilang soal ini tuh gagal nih. Tapi mereka bilang mereka tidak bisa menganalisis kegagalan itu. Iya. Jadi ya oke lah walaupun itu gagal, terkontaminasi dan sebagainya, tapi analisisnya itu tidak dapat di situ. Tidak terpikirkan bahwa itu gagal gitu. Saking tidak memahami teorinya. Karena ibaratnya buta juga ya kan Bang. Ya, aku pun agak susah sebenarnya kimia, tapi seharusnya kan kita praktikum itu untuk lebih memahami dong. Lebih memahami apa yang ada di teori. Iya, makanya menurutku pretest, post-test itu respon itu harus dikembalikan ke jati dirinya, yaitu ketika pretest artinya kita pengen tahu pemahamannya itu sampai mana. Iya, sampai mana dulu. Nah, setelah kita melakukan praktikum, ada yang berubah nggak dari pemahamannya? Itu bukan jadi nilai. Jadi ini evaluasi juga buat asisten praktikum ya, bahwa kalau bisa praktikum itu bukan berdasarkan nilainya, tapi pemahaman minimal lah ya. Kalau dia udah pemahaman, maka dia mengevaluasi baru nanti menciptakan. Karena kita harapannya kan di kampus itu kita punya dasar untuk menciptakan sesuatu gitu loh. Betul. Punya keinginan gitu. Karena kan ujung-ujungnya kita itu kan penelitian itu adalah menciptakan ataupun sesuatu yang baru. Mengevaluasi suatu hal menjadi suatu hal yang baru gitu. Gitu sih. Nah, itu dia tadi mengenai mungkin sedikit cuap-cuap mengenai via asisten tentang apa itu asisten praktikum di Faperta, lingkungannya, kemudian apa sih nih sempat nyenggol juga gitu. Kenapa sih asisten praktikum ini berjalannya seperti itu atau begitu-begitu saja tanpa adanya evaluasi lebih lanjut gitu ya, Bang. Dan mungkin yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu akarnya ini balik lagi ke asistennya gitu loh. Akarnya itu ke asistennya, bagaimana cara kita mengajarkan kepada praktikan kita, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan hal-hal yang sekiranya sudah ada di teori, tapi untuk membuktikan teori tersebut maka kita coba di praktikum. Karena bagaimanapun juga core dari mata kuliah yang kita ambil, apalagi core dari Saintek itu kita mencoba langsung atau mempraktekkan langsung, sehingga jika hal tersebut gagal maka tentu akan sulit untuk seterusnya gitu, akan sulit bagi kita untuk berlanjut lagi ke tingkatan yang berikutnya seperti itu. Dan ini juga berujung nih pada permasalahan dari undang-undang yang tidak terlaksana dengan baik gitu kan. Seperti Permen KU udah menjelaskan sekian untuk setiap pertemuan. 75.000 per pertemuan, per hari per pertemuan, tapi ketika sampai ke tangan kita itu mungkin bisa lebih kurang lagi, bahkan dikurangin jauh drastis kalau kita hitung-hitung. Namun seperti itu diskusi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi kepada Sobat Grihatra di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.